Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ngobrol bareng Lab BK Ugris. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi S.H.M. Hung. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Muniroh Munawar, SPI MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, Bapak Dr. Heri Saktadi Ismanto, SPD MPD Kons. Sekarang sudah memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ngobar spesial Ramadan kali ini dengan tamu yang sangat spesial. Siapakah itu? Tunggu sesaat lagi. Oke, sebelum tamu hadir ke sini, saya sampaikan kalau di Lab BK Ugris itu punya kegiatan yang dilakukan setiap minggu atau setiap bulan. Seperti podcast Santai Sejenak di Spotify Lab BK Ugris. Ada juga callback tentang media dan ada Kleonan yang berkegiatan berbagi apa yang kita punya. Besok Selasa akan diadakan Selasan yang diisi oleh Mas Sidki. Sudah tidak sabar ya pastinya kalian. Oke pemirsa, pada ngobar kali ini yaitu dengan saudari Nikrotul Ummah. Nah sebelum kita kupas lebih dalam lagi teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Silahkan Mbak Nikrotul Ummah. Silahkan Mbak dulu. Halo. Silahkan aja. Oke Ummah. Oke sebelumnya Mbak Ummah itu asalnya dari mana ya? Kalau boleh tahu sih. Saya dari Pati, Mas. Oke, dari Pati ya. Sebelumnya Mbak Ummah sekarang semester berapa ini? Untuk saat ini saya semester 8. Oke, sesuai dengan tema kali ini ya, ngabuburit, kira-kira mau baca apa ini Mbak? Baca apa ya, Mas? Oke, melihat kebiasaan Mbak Ummah sendiri gitu ya, yang rapi gitu ya, tokohnya rapi, rajin, kemudian tokoh idola Mbak Ummah dalam kehidupan sehari itu siapa Mbak? Tokoh idola. Tokoh idola ya. Kalau saya tuh sebenarnya nggak mempunyai tokoh idola yang benar-benar saya mengidolakan gitu loh, Mas. Nah, kalau anak-anak sekarang ini kan kalau mempunyai idola kan itu kan seperti mengidolakan idolanya sampai mengagumi kayak gitu. Bahkan meniru perilakunya, karakternya. Gitu nah, kalau saya itu tidak punya idola, tapi kalau ada orang yang apa ya, kayak dia itu penampilannya rapi, terus punya kemampuan yang unik, itu tuh saya tuh suka gitu loh. Gitu. Contohnya saya rapi ya. Oke. Oke. Itu hanya guyonan aja ya Mbak Ummah ya. Kita ngobrolnya santai aja. Oke. Saya dengar-dengar ya, Mbak Ummah itu pernah menjadi putra-putri kampus seperti itu. Benarkah seperti itu? Lebih tepatnya putra-putri fakultas. Oh, kok putra fakultas. Oke, bisa diceritakan kalau Mbak? Kampus dimarahin nanti. Oh iya. Oke. Bisa diceritakan Mbak, mengapa kok ikut putra-putri kampus, kemudian motivasinya apa untuk mengikuti itu? Gitu. Nah, jadi sebenarnya awalnya itu udah punya niatan lama, cuman belum pede. Maksudnya saya bisa nggak ya seperti menjadi putra-putri fakultas gitu. Kurang yakin berarti sebenarnya. Iya. Terus waktu itu ada pendaftaran, terus yaudahlah beranikan diri gitu loh untuk daftar. Untuk mencoba gitu ya Mbak? Iya. Terus pas saya daftar juga itu nggak banyak orang yang tahu. Oh gitu ya? Menyembunyikan atau gimana itu misalnya? Iya. Karena saya pertama kan belum pede. Belum pede. Nah kalau saya apa ya kayak, saya mau daftar ini, nanti dikira kayak ya sok-sokan atau gimana kan. Nah sebenarnya waktu awal itu saya belum memberitahu ke teman-teman. Nah, akhirnya saya daftar, terus saya lolos dan teman-teman saya kaget gitu. Pas finalnya saya kasih tahu untuk ayo dukung saya gitu. Nah, sebelum Mbak Ummah maju menyalonkan diri ya sebagai putra-putri fakultas gitu ya. Hal apa yang Mbak Ummah persiapkan sebelumnya gitu? Setelah tadi kan mungkin agak kayak kurang yakin, kurang percaya diri, itu kan tentunya Mbak Ummah sudah bisa berpikir nih, aku harus maju gitu. Nah, kira-kira hal apa yang Mbak Ummah lakukan seperti itu? Hal yang saya persiapkan pertama pasti mental ya. Mental dulu ya. Mental. Terus kostum-kostumnya, terus latihan jalannya gitu. Oke, latihan jalan. Bahkan orang tua yang terdekat saya pun nggak tahu kalau saya ikut
itu. Woi, kalau latihan jalan itu apakah ada yang mengajari atau tidak itu latihan jalannya? Pertama nonton YouTube. Nonton YouTube. Oke, berarti YouTube itu sangat membantu sekali. Benar. Nah, terus yang kedua itu kan ada workshopnya. Nah, mengikuti itu. Jadi memang kalau kita mau menjadi putra ataupun putri fakultas itu memang harus dipersiapkan ya sebaik mungkin gitu ya. Mulai tadi Mbak Uma, saya salut sekali loh tadi yang awalnya kayak loh ini nanti teman-teman komentarnya gimana ya, aku aja nggak pede gitu ya. Oke. Tapi saya mau tanya lagi nih, karena saya tidak menjadi putra putri kampus gitu, waduh. Sebenarnya saya itu pengen banget menjadi putra putri kampus, tapi memang wah postur saya aja kayak gini, terus wah mungkin kurang masuk gitu ya. Tapi sebenarnya Mas masuk loh. Waduh, ini masuk. Gimana? Iya beneran. Masuk. Tapi saya udah semester tua, jadinya ya udahlah, nggak usah gitu. Nyesel atau enggak? Kalau nyesel sih enggak sih ya, karena udah terlanjur gitu ya. Tapi saya mau tanya lagi nih. Oke. Perasaannya Mbak Uma setelah terpilih menjadi putra-putri kampus itu gimana? Apakah sedih, apa terharu, apa piye? Yang pertama kaget. Terus senang juga ya Mas. Maksudnya itu merupakan pertama kali prestasi saya. Pertama kali loh. Iya. Gitu. Terus ya senang. Terus di sisi lain juga kayak takut juga, maksudnya itu bukan hanya cuman juara gitu loh Mas, tapi amanah itu bebannya ya buat kampus. Jadi memang ketika Mbak Uma sudah terpilih menjadi putri kampus, putra putri fakultas ya, mohon maaf ya, itu kan tentunya berbeda dengan mahasiswa biasa ya, mohon maaf ya, berarti harus menjaga nama baik fakultas ketika berada di luar sana seperti itu. Oke Mbak Uma, kemudian tadi kan sempat ragu dengan respon teman-temannya gitu. Setelah Mbak Uma menjadi putri fakultas nih, respon teman-teman gimana? Histeris, bangga, mendukung? Histeris, terus kaget kan Mas. Ya? Ya kayak apa ya? Pada ngucapin selamat gitu. Wah, senang berarti gitu ya? Iya, senang. Tapi ada juga yang enggak. Oh, enggak ya? Oke. Tapi saya lihat ya, karena saya follow Instagram Mbak Uma gitu ya. Ngomong-ngomong Mbak Uma tuh aktif sekali ya di media sosial ya? Iya sedikit. Faktor apa yang mempengaruhi Mbak Uma itu bisa mungkin update story atau posting foto, entah itu video yang lainnya, itu faktor apa yang mempengaruhi? Faktor PD. Iya. Oke. Soalnya saya juga ingin juga kayak melihat konten kreator itu enak gitu loh Mas, kalau sudah berhasil gitu. Cuman posting gitu dapat uang kan. Nah, itu tuh yang membuat saya untuk aktif di Instagram gitu. Oke. Ya memang kalau kita bisa memanfaatkan media ya, apalagi Mbak Uma followernya udah berapa ribu tuh. Wah, saya aja 1000 nggak ada, 500 nggak ada. Otomatis kan kalau mau menghasilkan uang gimana? Mungkin belum bisa ya. Jadi mungkin bagi teman-teman nih yang mempunyai followers lebih dari 1K itu 1.000 lebih itu, mungkin bisa seperti Mbak Uma, bisa upload atau iklan-iklan apa yang bisa menghasilkan. Jadi bukan story-nya bukan kayak kepara miring gini, selfie gini kan yo kurang menghasilkan gitu ya Mbak Uma ya. Mungkin selain di Instagram ada lagi aktif di YouTube atau di Twitter atau di yang lainnya? Iya, sebenarnya ada YouTube. Waktu pertama saya bikin itu yang tentang kayak review loh Mas. Nah itu tuh yang viewersnya tuh alhamdulillah cukup banyak. Kan pertama kali terus buat tuh banyak. Terus akhirnya saya semangat buat lagi. Terus banyak juga yang nonton, tapi sekarang udah nggak sempat buat lagi. Ya. Ya mungkin karena kesibukannya Mbak Uma sebagai putri fakultas gitu kan, sehingga Mbak Uma sibuk belum sempat bikin konten lagi. Tapi mungkin banyak teman-temannya yang menunggu kontennya Mbak Uma nih gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kita tadi berbicara tentang medsos gitu kan, tapi teman-teman belum tahu nih kira-kira nama Instagramnya apa, nama YouTube-nya apa. Silakan bisa diceritakan ke teman-teman. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, silakan. Siapa tahu followersnya nambah kan. Oke teman-teman, follow Instagram saya @umahnikrotul, terus YouTube-nya Nikrotul Umah. Oke teman-teman ya, follow Instagramnya Umah Nikrotul, kalau YouTube-nya dibalik Nikrotul Umah gitu ya. Oke Mbak Uma, saya mau tanya lagi nih. Dengar-dengar Mbak Uma itu baru saja mendapatkan penghargaan dari kampus ya. Ngomong-ngomong tentang apa itu? Untuk penghargaannya itu menjadi koordinator mahasiswa KKN terbaik, Mas. Oke. Mahasiswa KKN terbaik.
Maka tepuk tangan buat Mbak Nikratul Umah ya. Oke, selain menjadi peserta KKN terbaik, Mbak Umah itu sempat masuk koran juga kan? Iya. Nah itu kira-kira dimuat dalam apa? Koran apa itu? Untuk korannya itu di Joglo Semar. Oke, jadi misalnya kalian yang mendapatkan koran Joglo Semar itu pastinya ada foto Mbak Nikratul Umah ya. Oke, berikan senyuman pada teman-teman. Iya. Oke, Mbak Umah. Dengan kerapian, apa yang akan dikampanyekan Mbak Umah? Kan Mbak Umah tadi mendapatkan penghargaan yang masuk koran itu kan tentang kerapian ya. Iya. Masuk koran itu tentang kerapian. Kira-kira apa yang akan dikampanyekan, yang akan disampaikan kepada teman-teman tentang kerapian? Untuk kerapian itu kan kalau untuk dilihat sehari-hari itu pasti yang melihat juga enak gitu loh Mas, enak dipandang dan menunjukkan suatu kepribadian juga dari kita gitu loh. Kalau kita rapi kan otomatis orang nyaman dengan kita gitu. Terus memandang kita juga baik gitu loh. Selain itu kita juga nambah pede gitu ya kalau rapi, misal ketemu orang siapa gitu yang menurut Mbak Umah spesial, mungkin ketika penampilannya rapi kan otomatis ya bisa enak dilihat lah, seperti itu. Pandang. Oke Mbak Umah, saya mau tanya lagi nih ya. Saya tuh sebenarnya kepo sekali nih dengan Mbak Umah ya. Dulu kan Mbak Umah ikut Aslab ya? Iya. Ikut Aslab. Pernah diterima di Aslab juga sampai ya udah pelantikan lah ibaratnya gitu. Tapi kenapa kok Mbak Umah keluar dari Aslab nih? Itu tuh saat semester berapa ya Mas? 4 atau 5 gitu, 4 saya ke 5 lupa. mungkin ya. Nah itu tuh saat-saat dimana saya tuh mempunyai gangguan, ya penyakit. Kalau duduk itu sakit. Duduk terlalu lama mungkin. Iya. Ya maksudnya misal duduk gini sakit, terus berdiri gitu sakit gitu. Jadi saya kayak bingung saya nerusin atau enggak ya gitu kan. Mungkin. Waktu pertama itu Pak Agus sudah telepon tuh saya histeris. Iya kan, seneng. Cuman terus saya jalanin kok apa ya, keadaan saya begini ya, gitu. Bisa nggak ya gitu kan, maksudnya kan sehari-hari di lab terus gitu loh Mas. Belum lagi dengan kegiatan yang mungkin ya sangat sibuk atau berat atau yang lainnya gitu ya. Oke Mbak Umah, terima kasih sudah memberikan alasannya ya, saya terima alasannya. Oke, tapi saya juga sering lihat sih Mbak Umah itu upload tentang MUA. Iya. MUA itu, bisa dijelaskan Mbak? Oke, jadi Instagram saya yang MUA itu tuh saya tuh sebagai musnya atau modelnya, model make up. Iya. Dan itu juga model make up di salah satu alumni mahasiswa UGRIS juga, namanya Mbak Elo. Mbak Elo. Iya tahu kan? Iya. Putri Kampus waktu itu. Iya. Itu tuh diajakin collab model gitu. Perasaan Mbak Umah waktu pertama kali seperti itu gimana Pak, diajak collab gitu? Seneng. Seneng. Iya seneng. Tapi yang kedua juga kayak nggak pede. Maksudnya kan baru pertama, jadi kalau di kamera tuh kurang luas gitu. Tapi kalau sudah tag berkali-kali enak juga gitu, malah terbiasa ya. Iya. Oke Mbak Umah, rencana terdekat apa yang akan Mbak Umah lakukan? Untuk rencana ini kedepannya pasti skripsi Mas. Skripsi, waduh. Karena memang itu sebuah tanggung jawab ya. Iya. Kalau kuliah tanpa skripsi itu nggak dapat gelar, nanti SPD-nya hilang malah. Nggak bisa lulus ya. Iya itu. Oke Mbak Umah, nggak kerasa ya kita sudah memasuki segmen terakhir. Tadi kita sudah membahas banyak sekali ngalor ngidul gitu ya. Oke, dan Mbak Umah katanya sudah di chat admin nih, katanya mau buat konten bareng gitu. Ya kapan nih mau buat konten bareng? Ayo toh secepatnya. Oke, secepatnya. Nanti karena saya juga suka konten kan. Suka konten ya. Oke. Pesan-pesan terakhir buat ngobar ngabuburit kali ini apa Mbak Umah? Untuk pesannya kepada penonton ya ini ya? Iya, kepada penonton yang mendengarkan. Iya. Pesannya tetap semangat berkarya walaupun banyak orang yang meremehkan karyamu. Terus tetap belajar menjadi orang yang baik meskipun kamu bukan orang yang baik. Oke. Gitu. Oke Mbak Umah, terima kasih sekali, pesan terakhirnya sangat mendalam di hati, mungkin di teman-teman semua ya. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih sudah setia terus menonton
ngobrol bareng Rep BK Ugris. Besok kita akan kembali dengan tema dan tamu yang asik, yang lebih spesial lagi tentunya ya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada penonton setia ngobrol bareng Lab BK Ugris sudah meluangkan waktunya pada ngobar kali ini. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan menunggu berbuka puasa pastinya ya. Oke, sampai jumpa kembali dan see you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.